Pembalasan. Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Siapapun juga yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuh. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, sebab ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Apabila saudara-saudara arung dihita di saudara musuh, arung musuh kita pasti arung hasil kita dihormati, sadar atau tidak sadar. Kami di pendeta pun maunya ada perbuatan yang mungkin menyakiti hati para penatua atau jemaat. Dia mungkin ada yang hatok dan disangka, jadi sakit hati. Bisi dan lebih roh yang tersembunyi. Saudara-saudara, memang bagian antara permusuhan dan perdamaian itu kerap hadir dalam kehidupan kita. Memang ada yang mengatakan satu musuh terlalu banyak, namun 1000 teman sahabat masih kurang juga. Namun para orang politik juga sedikit kita boleh belajar dari mereka. Tidak ada kawan dan lawan yang sejati, tapi mereka mengatakan kepentingan. Tapi itu harus digabungkan kepentingan itu. Nah, inilah yang mengatakan bagi kita kenapa permusuhan itu terus ada, dan Yesus mengajari tentang konsep bagaimana kita mengasihi dan mengholongi musuh. Bahasa ikon mengholongi musuh. Kenapa kita harus mendoakan musuh yang jelas-jelas menyakiti hati kita, menyakiti hidup kita, bahkan ada yang sampai memutus karir kita. Itu terjadi di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, memang tidaklah mudah mempraktikkan firman Tuhan ini. Bagi cara pandang dunia, tidaklah mudah mempraktikkan firman Tuhan pada saat ini kalau ini sampai pada yang sahat pusu-pusu para laune, sampai ada yang mengatakan baju pamitan orang kita. Kita lihat siapa berpikir Tuhan lain lagi baju pamitan orang kita. Dan hal ini sering terjadi di kita karena orang-orang ya, karena tidak adanya penyelesaian, bahkan diharapkan orang yang bisa membawa penyelesaian tidak mampu membawa penyelesaian itu sendiri. Firman Tuhan yang disampaikan ini adalah bagian daripada khotbah di bukit, khotbah sangat fenomenal yang Tuhan ajarkan untuk membedakan cara-cara orang-orang dunia dalam mengajar tentang keadilan dengan cara rohaniawan Kristus Yesus, orang-orang surgawi, orang-orang rohania yang memperlihatkan bagaimana harus ada perbedaan cara pandang orang di
di dalam bertuhan dengan cara pandang orang yang duniawi. Ini dinamakan dengan namanya lex talionis, di mana pemahaman orang Israel memandang orang yang dalam hukum pembalasan harus memperlakukan juga secara adil di antara orang-orang Israel ketika itu. Ya, misalnya secara sudut pandang kita boleh mengatakan bahwa ada membunuh baik penjalon dalam hamatia, kan gitu ukuran pikiran manusia. Kalau ada yang membunuh keluarga kita, mungkin kalau mengalami, kita berharap di pengadilan dia harus mendapatkan kematian juga karena dia telah menghilangkannya. Itu perspektif keadilan menurut dunia. Tetapi bagaimana kita bisa menerima keadilan itu dalam perspektif Allah, melihat ada cara Tuhan untuk menghukum orang yang membunuh tadi. Ada cara Tuhan untuk menegakkan sisi keadilannya dalam kehidupan manusia itu sendiri. Nah, ini sangat kontradiktif dengan cara dunia. Karena melalui teks ini kita melihat ini adalah cara strategi alternatifnya Tuhan Yesus Kristus dalam menghadapi kejahatan tidak diselesaikan dengan kejahatan. Menyelesaikan konflik tidak diselesaikan dengan konflik yang jahat, tetapi ada alternatifnya. Justru kejahatan itu dikalahkan dengan kebaikan. Inilah cara yang ditunjukkan firman Tuhan. Justru inilah yang mempermalukan mereka, penguasa-penguasa, para orang-orang yang otoriter yang merampas hak-hak untuk boleh hidup dalam kebaikan itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, apa sih sebenarnya mendasari orang melakukan pembalasan? Menurut firman Tuhan pada saat ini, ada 4 alasan mendasar orang melakukan pembalasan kepada orang lain. Yang pertama, karena dia mendapatkan penghinaan. Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, beri juga pipi kiri. Ini menunjukkan semua kita batal kan? Ada untuk kamus kita, nasional terjemahan, yaitu minta maaf. Apa terjemahan minta maaf? Meminta maaf, dan kalau apit di sini. Karena kalau kita lihat mengenai di sini, karena yang mendapatkan penghinaan ini, dia mendapatkan penghinaan karena integritasnya, hadirionnya sebagai anak raja tersinggung. Ya, kita kan sering tersinggung, misalnya orang alami Jabar Nasaw dan di Jogwarta nggak tanggap penghinaan, ya kan? Orang alami Jabar saon dan sah. Coba besok ini merutah. Karena apa? Ini kita menganggap diri kita tidak berada di situ padahal kita hadir di situ. Kalau memang terjadi kita apa? Subuh kita belum harus dan jauh dari dan doa beta semua. Inilah bentuk pembalasan yang terjadi di kita. Yang kedua, apa menjadi dasar kenapa orang melakukan pembalasan itu? Yang kedua itu karena ada yang mengambil menyerobot haknya. Nggak jelas-jelas haknya. Ya, alai tadi penami doa, tanah yang penami diserobot, contoh. Setelah dihitung nanti namanya kan, roh evolusi hak itu sini. Ada dibuat hak-hak tanah. Ditutup musik, yang masuk nasi dan sudah danggui di gerbang. Ini kan penyerobotan hak, ya, supaya orang tidak masuk dengan cara begitulah strateginya ini menguasai lahan itu. Ini juga bisa membuat pembalasan yang terjadi. Angka penyerobotan hakim justru membalas dendam. Ada orang melakukan pembalasan karena mendapatkan paksaan atau intimidasi. Ya, setelah keluar dari penjara, ingat, ya, awas, udah dari satu keturunan, nggak di penjara masuk,
maksudnya so mengejar kamu dari mau kaluar kami siapa nah semua bodoh. Ini yang terjadi pembalasan. Yang keempat, karena orang tidak mau peduli dan tidak mau memberikan perhatian terhadap dirinya sendiri. Ya betul. Jemaat yang haus perhatian. Karena marilah saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus tadi di epistel sangat jelas mengatakan justru ini yang mau dipauli debatan itu kita. Supaya orang-orang Kristen itu, supaya orang yang percaya itu, kalau harus keadilan dianggap dengan perspektif dunia, itu justru tidak akan menyelesaikan permasalahan. Dan inilah bagian kerangka kasih mengasihi itu, supaya tidak lagi ada orang yang membalaskan yang jahat balas yang jahat. Dikatakan di sini, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu, jangan geram, itu hanya membawa kita kepada kejahatan. Dimana kita tersurat di Mazmur 77. Semakin kita mendendam sama orang, semakin masalah itu pun tidak teratasi dalam kehidupan kita. Karena saudara-saudara, ini membuat Mahatma Gandhi, seorang sosialis, seorang pendiri di tengah-tengah negara India, sangat bersyukur mengenal sosok kepribadian Yesus Kristus. Dia yang ilahi ternyata. Tetapi sangat berbanding terbalik dengan orang-orang Kristen ketika itu yang tidak hidup dalam kasih Kristus, yang tidak menghidupi bagaimana Kristus dengan polanya untuk mengasihi itu. Karenanya mungkin saudara-saudara, kita lihat apa sebenarnya dan bagaimana dampak ketika orang memiliki dendam yang tidak pernah menyelesaikan permasalahannya dendam pribadinya dengan seseorang. Apakah akibatnya? Jadi di kita naholongan kebebasan Yesus Kristus ada surat mungkin siang halo so efek orang yang mendendam asal kamu akibatnya. Ya, akibatnya. Jadi nanti dari sini kita tahu sebab akibat kalau orang mendendam, balas dendam tidak ada gunanya. Dia kata ini, menyimpan dendam dapat mengakibatkan masalah kesehatan mental. Nah kan, kalau udah jujur, kalau udah nemu, nah itu masalah kesehatan mental nih. Dan gue mardani mengenai sikir rohana masalah mental nih. Jadi itu bisa berakibat depresi, bisa berakibat gangguan kecemasan anxiety yang bisa membuat berlebihan hidupnya, bahkan menurunkan yang namanya imunitas dalam dirinya. Paling parahnya lagi diperdalam dalam arti kata itu dikatakan bisa memacu gaya hidup yang tidak sehat. Jadi kalau dendam kita dosa salah bisa membuat kita tidak sehat. Jadi bukan hanya tentang pikiran, bagi kita ini pun bisa tidak fit karena memikirkan itu. Bahkan resiko kerusakan jantung, akan hipertensi, akan ada stroke, nah betul. Akan hipertensi korban, mengandung dendam-dendam dan kita juga begitu. Karena ternyata akar daripada pendendaman yang susah melupakan mantan itu adalah kosong. Nah, orang yang sulit untuk memaafkan. Karena penyakit itu bisa juga terjadi. Jadi juga lansia atau ibu biasanya kalau kamu mainan punya rasa dendam akan membuat penguatan diri. Sahabat ibadah bebek kamu, ya kan? Satu betul listrik bebek kamu bisa menyebabkan penguatan diri. Olahraga kita kamu ini membuat orang cepat tua kalau ada dendam. Ternyata Tuhan kita luar biasa sampai aspek yang sangat medis sekalipun Tuhan perhatikan supaya itu diputus dari kita, supaya orang-orang percaya hari ini tidak lagi hidup dalam dendam di dunia. Karena ini adalah strategi yang panjang, yang holistik yang Tuhan pikirkan untuk kita. Dan inilah rangka keselamatan yang Tuhan tawarkan bagi kita tentang kesehatan mental, tentang kesehatan fisik, terlebih hubungan spiritualitas kita dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, karenanya apa yang mendasari kita?
supaya kita tidak membalas dendam, supaya kita mengurangi musuh kita, bahkan bila perlu jangan mengalotkan. Satu sisi bergumul doa kami membaca kita Tuhan, mau cerita orang isi negeri musuh. Siapa musuh? Secara pribadi, gue udah dengan musuh. Ada itu menerima musuh kamu, mungkin sadar tidak sadar musuh hidup saya. Gitu. Apalagi kalau semua kali kita tahu, salah jujur salah berdoa. Ya kan? Mau lebih baik kebijakan semua, masih mana dong? Ya kan? Terlalu pagi naik kewan di, ini mesti kan? Mau lebih dibayar semua, ayo malah naik itu dia. Hati itu berguna dari binasakan, tapi juga Allah itu kita. Ini yang sering terjadi. Karena bagaimana alasan kita, mengapa kita harus berbuat baik kepada semua orang dan mengasihi orang dalam kehidupan kita? Pertama, karena Allah itu sudah melakukannya untuk kita. Di leher Buddha, dia ada orang tuna berjuang, tetapi orang jahat juga mendapatkan hujan. Itu artinya bahwa menerbitkan matahari kepada orang yang jahat dan baik, dan kita harus menunjukkan juga kasih itu kepada semua orang. Dan yang menerbitkan Tuhan ini, Tuhan agama narasi seorang, Tuhan agama seorang, Tuhan agama seorang dari matape, saya lupa orang dari mata. Kita coba bayangkan sifat Allah yang mengasihi itu bukan hanya kepada kita orang DKPI, bukan hanya kepada orang-orang tertentu, tetapi semua orang. Karena itulah mengingat saudara-saudara yang kasih nama Yesus Kristus. Heran doa, mohon adong, mandor seorang. Aku sudah memaafkannya, tapi aku tidak melupakannya. Kan atau Roma jujur belum dari simbolis. Kan di bagian kau memaafkan aja, gak ada embel-embelnya. Dan tolong rohata, ini tagabusi di kita sendiri. Kan itu. Molong rohata mungkin kita akan katakan, saya akan lebih aware, akan lebih berhati-hati. Karena Amsal mengatakan, pada maholang diri siang aja. Unang leang mutiara tu babi. Kan itu kan? Nunga taboto pakalahona, saya takkan cuma-cuma dobe. Bukan lapar-lapatan. Kita tidak ingat itu dalam arti itu menjadi bikas di mulut dan dalam kita. Justru itu adalah luka-luka yang terkumpul ketika kita masih mengingat-ingat. Istilah inilah yang dipakai dengan istilah bapak, orang tua, natoras. Mau terus masalah kayak apa? Kayak iyo di mana dia tahu ibu sekolah dan baru Pak, hari ini aku kasih uang kuliah. Saya tak transferi, uang bukunya. Dia tahu dia tak tahu. Nah, ada dari kenalan orang. Saya dikirim. Oh, mana terjadi? Ali seluruh harta digelita. Seluruh harta dengan Geria ada ahal, orang jadi bebek kota betul-betul keluar. Nah ini terus ada teman-teman. Geria ada di setiap tanggal 1 Januari. 1 tahun dulu kita itu kan. Mari kita udah produksi tetap dong pengampunan itu terjadi. Karena itulah konsep kebapaan itu terjadi supaya orang mengampuni seperti Allah mengampuni kita. Yang kedua, Tuhan mau kenapa kita harus berbuat baik? Karena harus ada ternyata perbedaan antara orang percaya dengan tidak percaya, antara orang yang hidup dalam rohani dan orang yang hidup dalam kedagingan, antara orang duniawi dengan orang gereja. Saya hidup dong, ikut dong dotan logi dia karena mendohoti bunga. Urang sarupa pangalang dojo mendohoti bunga. Dojo mana sudah mendohoti bunga. Bukan? Saya berhenti berjamita yang berhenti lain. Ani pangalang dan sarupa doang pangalang ini. Pujian nanti diulahoni juga sarupa. Karenanya itulah membuat kita berbeda. Jalan itu mendukung di bagian serupa anggu hal Kristeni hati membuat sila doa parokan. Hidup dan membedakan anak-anak
Kristus. Memang pengalaman ini ada sedikit cerita dalam kehidupan saya. Justru ini menjadi praktek kehidupan spiritual kolonial. Ada itu cerita cerita. Halo sahabat mahasiswa naparorong kami. Keraji rohani dan segala macam sedikit terhasut mereka, terhasut oleh karena berita hoax dari seseorang, akhirnya membuat kebencian terhadap persaudaraan kita. Suatu ketika dan tergerak bahwa memang ada bentuk pola spiritualitas kami yang memberikan persepuluhan tidak kepada gereja, bahwa persepuluhan dan kuliah ke gereja Al-Padita bahwa kuliah bantu akan akurangan imakan pas sekolah Padita nah kurang mampu. Jadi Al-Padita bahwa wingok berarti mau dan juga aku mengirim kuliah itu dari wingok ma perjuangan lawan sekolah SDGI kuliah topik batu ibadah asalnya tangis ibadah macam masa tangis iya aku termakan kata karena abang diburu-burukan aku membenci abang. Itu sudah terjadi merana. Akhirnya di situ orangnya wih bayang baru aku. Jangan kau membalaskan kejahatan, balas kejahatan, tapi balaskan kejahatan dengan kebaikan. Sarupa mengaku bara api di tusi baju sunnah. Ini menunjukkan ternyata ada pola spiritualitas yang tanpa repot kita ternyata penghukuman itu, keadilan itu adalah bukan miliknya manusia, tetapi miliknya Allah. Kalau Tuhan sudah bertindak, maka Dia akan merekonsiliasi segala hal yang sekalipun orang menjatuhkan kehidupan kita. Allah itu semua dari dulu ini akan lebih semangat akan tak mudah jadi. Susah move on, ya. Susah move on, susah move on ada lebih semangat, lebih dari bertarget ya. Berada satu bulan, gitu kan? Orang parfum di baju ini ngaputus, alias tiba-tiba memang tanah, ya kan? Tak terima dia sudah selesai. Kita itu selesai dulu dan dia ada bikas-bikas asing, mau sekarang nggak kasih sahur ini. Ini membuat orang anak muda sekarang susah membuka hati. Trauma muncul lagu-lagu sekarang dan trauma lagu pokoknya yang menyayat hati lah. Kelas-kelas dulu di industri permusikan baik jadi berviral memang ada menyentuh kehidupan kesetiaan anak muda sekarang. Karenanya saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Bapa kita di surga minta. Karena itu haruslah kamu sempurna. Bagaimana kita mau sempurna? Ada yang mau sempurna, ini masih sempurna sih tahu. Ini masih sempurna naruh di tikion. Sebenarnya, sesipatuna, saya kurang, ya kan? Semua orang tidak ada yang sikap, tapi Tuhan minta supaya kita sempurna, sama seperti Bapa kita yang di surga sempurna. Apa maksudnya? Apa yang Tuhan minta kesempurnaan itu dalam kehidupan kita? Hari ini Firman mengatakan, mari kita menuju kesempurnaan seperti Bapa itu. Ada dua hal tips yang mau diberikan firman Tuhan supaya kita bisa menuju kesempurnaan di dalam Tuhan. Yang pertama, pikirkan tentang bagaimana Allah melakukan segala sesuatu di hidup, supaya kita bisa memikirkan bagaimana cara Allah bertindak di hidup kita. Akan fight positif mata kita udah negatif ini kan akan ada jujur juga bisa pikiran namun begitu coba terpikir rohana sikit tabangan nih alam apa yang kedua bini kita kan ada yang minat berbuat dari so Tuhan mau pulang kita dari gereja ini mekel lah kita senyum nama kita lamposo nama idolo sampai marumur tapi dia semangatnya memperlihatkan bagaimana pikiran Allah itu terjadi dalam hidup. Kalau ada pikiran Allah dalam kehidupan kita, cara pandang Allah dalam kehidupan kita, maka kita pun melihat lempang dosa di dalam bahwa doa tabur doa dan ada masuk suka di bagasan roh lubang tak ilalah bangun pagi kita dan pikiran terbeban dulu, tetapi kesempatan
Yang kedua, bagaimana cara kita supaya kita menuju kesempurnaan? Lakukanlah seperti yang telah Anda lihat tentang Yesus lakukan di hidup kita. Itu sebabnya saudara-saudara, kita sangat bersyukur menjadi seorang Kristen. Kita sangat bersyukur bisa memiliki Yesus Kristus. Keilahian itu nampak jalan bisa kita rasakan dalam berupa fakta dalam Yesus Kristus. Itu adalah fakta yang sebenarnya. Dia datang dan memberikan contoh keteladanan tentang mengasihi. Nama kaholongi. Alaihi tuh ditang dan mengasihi. Kurang berkata di tahun dan berbeda. Alaihi ber Yesus ini bagasan dulu. Dari terus daripada kita bersama ni, bagi presiden bersama ni, dari jadi bersama ni. Sudah mata tudus membantah dari sikap mulutnya. Nuai apa yang Yesus lakukan hidup kita menjadi role model dalam hidup orang percaya. Jadi sewara sama lawan dia hampir para jadi tahun ini unak kaya idola kamu tidak. Jangan pernah mengidolakan pendeta di hidup, tapi idolakanlah Yesus Kristus di hidup kita. Ikut ini, kalau nonton. Sama lawannya, hampir pagi kita kita kira-kira ini nomor rata lebih tinggi dari saudara kita tadi kau makin idolate, ala idolakanlah Yesus Kristus. Jahamu bagi diri, las itu keteladanan yang sempurna, asa sempurna itu. Ayo si pada kita ini dari kamu sehingga pikiran, kalau benda menurut bagi diri, ngaji kira lagi. Itu kan, tapi maju. Maka jadi di tempat tu, mata mereka di tempat tu dan terima. Ini kita. Hari ini tempat yang di mana saja. Hidup kekecewaan walau kita mengidolakan manusia. Tetapi marilah kita untuk menuju kesempurnaan itu. Marilah kita mengidolakan Yesus Kristus apa yang Dia lakukan. Dan inilah bentuk mengasihinya. Karena yang melihat saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, berhentilah berbuat baik untuk orang lain berdasarkan kebaikan yang telah mereka lakukan untuk Anda. Jangan berbuat baik karena membalaskan apa yang orang baik lakukan pada kita. Dan berkonsiani jauh masuk-masuk banyak. Mula berjuang itu saja jauh. Mula harap berkonsiani dan masuk-masuk. Tuhan itu tidak terbatas memberikan banyak peluang berkat cintanya kepada kita. Una harap mulu dilekoi jadi kuat bersama partai politik. Mulu mulia dapat umar suara nasional. Itu mereka untuk Tuhan. Tuhan itu mereka masuk kita. Karena dia berhentilah berbuat baik supaya mereka melakukan yang sama seperti yang kau lakukan. Kau dapatkan yang orang lakukan kepada orang tertentu itu sendiri. Kedua, berhentilah mengasihi hanya orang-orang yang mengasihi Anda sebagai balasan. Dan berhentilah merendahkan standar Tuhan dalam membenarkan diri sendiri ketika hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita kembali. Jadi kalau ada konsep mindset untuk mengasihi orang adalah orang-orang yang baik sama kita, tetapi berjumpa kita itu sudah jauh asal orang ada bakal harus ada mata terjadi di kita. Di penamaan amangan Yesus Kristus, karenanya ada satu tulis dalam satu cerita. Ada pendeta menulis, ada bapak dok lipat di Yesus Subhanahu Beda di mana? Jika Anda membalaskan kebaikan dengan kejahatan, udah disimulis, ya, itu adalah pekerjaan iblis. Nah pasti dari situ disimulis mereka. Sudah jelas orang udah baik kepada kita, tapi kita jahat sama dia. Untuk jahat, kan? Doa-doa kita di arisan, dia ada usaha tapi dia betul. Nah, itu kan di Pararon ada terus kita ini susah mahita, kan? Apa yang saya dapat? Tapi komisi, apa yang bercurhat itu semua? Karena ditusuk temannya dari belakang, ini kan? Semua lima, saya di Pararon. Iya, gak suka dia sama saya benar itu sih. Tapi nggak berjujur dari tuduhan orang ini.
Ini sering kita hadapi karena ngajar langsung hidup perjalanan situ di semua. Udah baik bapak mama kita mensekolahkan kita. Ari, tapan hasil rendo gugunya itu dulu jadi. Ya, kepada kita anak-anak muda ya. Kalau kita udah disekolahkan, dia tutup, ikut balasot kalau ada di fungsi itu ada. Lalu juga dapat sekolah kita di dalam kalimat 33 dan gue tuh dia tiga muda lalu jalan mana ringan tanpa dua keluarga. Hari nanti yang membayar, ia berdiri situ sibulis kita. Nomor dua, jika anda membalaskan kebaikan dan kebaikan, itu pekerjaan yang manusiawi, ya kan? Nah, seru baru berani mau atau baru mau roh pestaku baru pesta sekian dari itu pakmu, nah saya itu dia mau itu pakmu, gitu kan ya? Kita dapat udah seperti ini, 100 nilai kalau 100 nilai yang benar, gitu kan? Roh pesta baru pesta, misalnya ada kan udah tuh bahasa, akhirnya kawannya menghormati Yesus Kristus dan tuh dia ngomong, karena semua pakai ukuran yang dibatasi oleh kita. Dan ini somalnya kepada ada semua dia doa somalnya anak Kristen yang situ di Yesus. Jika anda membalaskan kejahatan dengan kebaikan, itu adalah pekerjaan ilahi. Tidak mau anak di bawah, tidak kita anak Bapa yang di sorga melakukan perbuatan yang baik itu dalam kehidupan kita kepada orang yang tidak baik. Jadi ada kawan yang coba terus praktik kalau isi katakan rohani itu, saya berjula itu so. Asal lo tahu, banyak yang ada di sebelah benar dulu. Ayo, hati di belakang, nama dokter lagi. Kalau itu tangis domain bahasanya mana? Mulak mata itu dari gitu. Jadi kalau itu mulu membantu saja kalau malah itu kita. Ayo tuh beda di bawah roh itu ada tuh iman. Betul tuh, ambil bentar mereka kan dibuini. Di tanah hormat dibalasan Yesus Kristus, saudara-saudara, pembalasan adalah milik Tuhan dan biarlah kuasa Tuhan yang bekerja untuk meratakan keadilan itu sendiri. Ada dosa yang tersembunyi, Tuhan Maha tahu. Dia tahu sekalipun apapun yang tidak tahu terjadi dalam hidup kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu sekarang. Jadi nanti Bapak katakan rohan tadi semua. Saudara yang dikasih Yesus, karena yang semangat ini juga diteruskan oleh para bapak-bapak gereja, para yang mau martir, karena praktek yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja tentang semangat mengasihi Yesus Kristus, sekalipun mereka dipersalahkan, sekalipun mereka ditawan, sekalipun mereka harus dibunuh dan musnahkan, tetapi konsep pengampunan mereka terus berlaku. Hidup baik kata di sini hidup, maafkanlah mereka, sebab mau dibutuh kita doa dari batu hijab kita, itu yang banyak nasi botol hidup bikin bahasa dari batasi makanan merah. Itu doa kita. Ada orang yang tahu, bagus, berpengadilan kita. Karena ini konsep kalau masuk ke dalam pengadilan kita, kalau orang tahu kita akan pengacara, kebetulan istriku orang hukum dari dia cari dalam ada dua mediasi dan kita langsung berbedai dan langsung kita bersidang jual di mediasi dong di padang damai dong dan kita langsung mengarah pengacara di mediasi bagaimana caranya ini bisa menemukan kebenaran. Jadi pada hari itu kita siap perkara-perkara ini, tapi justru orang-orang yang martir ini dia mau mengampuni sehingga efek dari pengampunan orang-orang yang memartir ini adalah gereja itu bisa tumbuh di mana saja. Efek di gudang dinasida papor hasitolan pasu-pasu dengan roh di bagasi. Siapa yang mau memberikan pengampunan maka keluarganya juga mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan itu. Jadi dan taulah lebih taruh habada lagi taruh habada. Jadi ada kemungkinan nanti ada power of mama berbeda. Nama of power ini adalah berbeda berbeda di berbeda. Apalagi nama batak ini seperti di dalam.
Jadi mama berbeda. Jadi jangan ada lagi konsep perbedaan mama Batak ini di kita. Karenanya jauhkanlah rasa dendam dan kebencian, tapi tumbuhkanlah hidup yang saling mengasihi dan musuh, karena itulah yang dikehendaki Allah. Menyimpan dendam akan merusak kesehatan, tetapi Tuhan mau pada hari ini memutuskan rantai-rantai dendam, luka-luka batin, luka-luka trauma dalam kehidupan kita, supaya kita bisa ubah pakiran tabu marusak dawa atau persahito tabu mapakuliya dan yumalyanta. Ini adalah bagian daripada cinta Allah dan bentuk mengasihi di kita semuanya.